Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Langsung saja, di sini saya Saski Yulina Aprilia dan teman saya Zuhraini Mahjuro akan menjelaskan tema dari hadis Tarbawi 2 dengan judul Ragam Kesuksesan Tugas Belajar. Nah, di sini ada hadis dari Abu Kabsha yang berbunyi, An Abi Kabshatal An-Namari annahu sami'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu salasatun uqsimu alaihinna wa uhadditsukum hadisa man fahfaduhu qala ma naqasa malu abdin min sadaqatin wala dulima abdun madlumatan fasabara 'alaiha illa zadahu Allahu izzan wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu 'alaihi baba faqrin au kalimatan nahwaha. Yang artinya dari Abu Kabsha Amr bin Sa'ad al-Anmari radhiyallahu anhu berkata bahwa ia telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara saya bersumpah padanya dan aku beritakan kepadamu suatu hadis maka hafalkanlah. 1. Tidak berkurang harta seseorang karena bersedekah. Yang kedua, dan tiada seseorang yang dianiaya kemudian ia tetap sabar melainkan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tiada seorang yang membuka pintu meminta-minta melainkan Allah membukakan baginya pintu kemiskinan atau kalimat yang sama. Selanjutnya, lanjutan dari hadis yang tadi. Wa uhadditsukum hadisan fahfaduhu qala innamad dunya li arba'ati nafarin abdin razaqahu Allahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahada bi afdhalil manazil. Wa abdin razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyati yaqulu law annali malan la amiltu bi amali fulanin fahuwa bi niyatihi fahrujuhuma sawa. Dan kini saya beritakan kepadamu suatu hadis maka hafalkanlah. Sesungguhnya keadaan penghuni dunia ini ada 4 macam. Yang pertama, seorang hamba yang diberi rezeki harta dan ilmu maka ia gunakan untuk bertakwa dan menghubungi sanak keluarganya. Dan ia mengenal hak Allah di dalamnya, seperti dibayarkan zakatnya dan digunakan untuk kebaikan. Orang ini ada di tingkat yang tertinggi. Dan yang kedua, seorang hamba yang diberi ilmu tetapi tidak diberi harta. Ia mempunyai niat yang sungguh-sungguh berkata, andai kata saya diberi harta, pasti saya akan beramal sebagaimana si fulan. Ia mendapat pahala niatnya dan pahala kedua orang tersebut sama. Selanjutnya, wa abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman fahuwa yahbitu fi malihi bi ghairi ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahada bi ahbasil manazil. Wa abdin lam yarzuqhu Allahu malan wa la ilman fahuwa yaqulu law annali malan la amiltu fihi bi amali fulanin fahuwa bi niyatihi fa wizruhuma sawa'un. Akhrajahu Tirmizi, qala Abu Isa hadza hadisun hasanun shahihun. Yang ketiga, seorang hamba yang diberi kekayaan harta tetapi tidak diberi rezeki ilmu. Pahala amal hartanya batal karena tidak didasari ilmu, tidak takwa kepada Tuhannya dan tidak digunakan untuk silaturahim juga dan tidak mengenal hak Allah di dalamnya. Maka orang ini adalah pada kedudukan yang paling buruk. Dan yang keempat, seorang hamba yang tidak diberi rezeki harta dan tidak ilmu. Lalu ia berkata, andai kata saya mempunyai harta, niscaya saya akan berbuat sebagaimana apa yang dilakukan si fulan. Ia pada niatnya dosa keduanya sama. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan ia berkata hadis ini hasan sahih. Jadi bisa dijelaskan dari hadis di atas itu tadi ada kalimat salah satu uqsimu alaihinna wa uhadditsukum hadisan fahfaduhu, yang artinya
Ada 3 perkara saya bersumpah padanya dan aku beritakan kepadamu suatu hadis, maka hafalkanlah. Jadi Rasulullah SAW sebelum menyampaikan suatu pesan terlebih dahulu, beliau meminta agar diperhatikan dan dipelihara hadisnya. Bahkan diperkuat dengan sumpah beliau. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya berita yang akan disampaikan, yakni dalam hadis tersebut tadi. Ada 3 konsep yang dimaksud dalam hadis. Yang pertama, bersedekah. Yang kedua, bersabar. Dan yang ketiga, memelihara kehormatan. Yang pertama, banyak bersedekah. Dari potongan hadis ada makna qasama lu abdin min sodakotin. Tidak berkurang harta seseorang karena bersedekah. yakni harta yang dikeluarkan sedekahnya tidak berkurang hakikatnya, sekalipun lahirnya berkurang. Ia sesungguhnya bertambah karena diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahannya di dunia dan di akhirat. Di dunia hartanya berkembang, diganti Allah dengan dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, dan di akhirat dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana firman dalam Quran surat As-Saba ayat 39 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Yang artinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, sabar atas penganiayaan. Dalam hadis dijelaskan, waladu lima abdun madlumatan fasobaro alaiha illa zadahu wahu izan. Yang artinya, dan tiada seseorang yang dianiaya kemudian ia tetap sabar, melainkan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, orang yang sabar atas penganiayaan itu tidak tambah rendah status sosialnya dan tidak mengurangi gengsinya, akan tetapi bertambah naik derajatnya. Sabar artinya yaitu menahan kesakitan akibat penganiayaan dan tidak ada dendam untuk membalas. Orang yang sabar atas kejahatan orang lain dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya Quran surat Al-Fussilat ayat 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idfa billati hiya ahsan. Yang artinya, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Jadi balas kemarahan dengan kesabaran dan balas pengampunan terhadap kesalahan. Dan yang ketiga, tidak meminta-minta. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahu wahu alaihi baba faqrin au kalimatan nahwaha. Yang artinya, dan tiada seseorang yang membuka pintu meminta-minta, melainkan Allah membukakan baginya pintu kemiskinan atau kalimat yang sama. Jadi, di Islam ini ada perintah bekerja dan melarang meminta-minta. Karena meminta-minta adalah pekerjaan yang rendah dan hina, tidak diperkenankan dalam Islam kecuali bagi orang yang terpaksa keadaannya. Misalnya, karena fisik seseorang yang cacat sehingga tidak bisa bekerja. Bagi orang yang pekerjaannya meminta-minta, yang tidak diperkenankan dalam Islam tidak menambah kekayaan dan akan menambah kemiskinan. Karena Allah menciptakan banyak kebutuhan dan banyak permasalahan serta mencabut nikmat yang diberikan. Jadi ada 3 modal yang dipesankan Rasul sebagai konsep kesuksesan seseorang, yakni banyak bersedekah akan memperbanyak harta, sabar atas penganiayaan akan menaikkan derajat kemuliaan, dan memelihara diri, tidak meminta-minta akan memperkaya diri. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Zuhraini Majuro. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu kemudian Rasulullah SAW melanjutkan pesannya dan mengingatkan agar menjaga pesan-pesan itu, bahwa kesuksesan manusia di dunia ini ada 4 macam, yaitu A. Sukses harta dan ilmu. B. Sukses ilmu saja tidak harta. C. Sukses harta saja tidak ilmu. Dan D. Tidak sukses keduanya. A. Sukses harta dan ilmu. Di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, Abdin rozaqahu wahu
malan wa ilman, yang artinya seorang hamba yang diberi rizki, harta, dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan bahwa rezeki itu tidak berupa harta saja, tetapi ilmu juga termasuk dari rezeki. Dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wazi dijelaskan bahwa segala sesuatu yang bermanfaat diberikan kepadamu itu adalah rezeki. Dalam hadis penggunaan harta dan ilmu sebagai orang yang bersyukur, yaitu 1. Takwa dan dengan harta, yakni dibelanjakan di jalan Allah atau jalan kebaikan yang bermanfaat di dunia atau di akhirat. Takwa dengan ilmu, yakni ilmunya diamalkan dan diterjemahkan ke jalan Allah. Yang kedua, harta dan ilmunya dipergunakan untuk silaturahmi, seperti derma, harta, dan nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar dengan ilmunya, dan lain-lain. Dan yang ketiga, harta dan ilmu juga digunakan untuk mengenal dan memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mewakafkan harta karena Allah, baik hak Allah itu wajib ain seperti zakat maupun wajib kifayah seperti membantu orang yang terkena musibah, atau hak Allah yang status sunnah seperti sedekah. Selanjutnya, tingkat kesuksesan ini yang paling tinggi dan paling utama bahagia dunia dan akhirat, sebagaimana sabda Nabi kepada Amr bin As, "Hai Amr, seindah harta yang baik adalah tangan seorang orang saleh, di tangan orang saleh." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Sahih. Tingkat kesuksesan ini yang menjadi cita-cita dan tujuan setiap lembaga pendidikan Islam. Setiap pendidikan dan orang tua terhadap anaknya bahkan merupakan cita-cita setiap orang agar menjadi manusia yang sukses, harta dan ilmu, serta sukses dunia dan akhirat. Kunci kesuksesan manusia ilmu yang diamalkan dan harta diterjemahkan ke jalan kebaikan. B. Sukses ilmu saja tidak harta, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wa abdin zakatuhu ilman walam yarzuqhu malan." Yang artinya seorang hamba yang diberi ilmu tetapi tidak diberi harta. Nah, di tingkat kedua ini seorang harta hanya sukses di bidang ilmu, diberi rezeki ilmu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak diberikan harta kekayaan yang melimpah. Hartanya cukup sederhana saja. Kelompok dua ini dinilai masih baik karena bagaimanapun keadaannya, seorang berilmu akan selalu berbuat kebajikan dan yang bermanfaat serta menghindari perbuatan yang mudarat, sebagaimana yang digambarkan dalam hadis di atas bahwa andai kata saya diberi harta, pasti saya akan beramal sebagaimana si fulan. Ungkapan itu timbul dari seorang yang berilmu yang diungkapkan di hadapan Allah, bukan sekedar di hadapan manusia. Tentunya, sungguh dikerjakan andai kata menjadi orang berharta. Kesungguhan azam inilah yang memiliki nilai yang tinggi dan dinilai sama pahalanya dengan yang melakukannya. C. Harta saja tidak ilmu. Nah, ini juga Nabi SAW bersabda, "Wa abdi yarzaquhu malan walam yarzuqhu ilman." Yang artinya seorang hamba yang diberi kekayaan harta tapi tidak diberi rezeki ilmu. Nah, di tingkat ketiga ini seorang hanya sukses di bidang harta saja tetapi tidak sukses dalam bidang ilmu. Orang yang memiliki kekayaan harta saja tidak memiliki ilmu, sikapnya amat pelit, terlalu mencintai dunia, gelap hatinya, buta matanya, dan tuli telinganya. Yang dipikirkan hanyalah uang dan bagaimana cara menumpuk harta. Andai kata orang kaya yang tidak berilmu ini sedekahnya, maka amalnya riyah bukan karena ridho Allah. Amalnya tidak diterima oleh Allah dan tidak ada pahala di sisinya. Kelompok tiga ini menurut Nabi SAW
dalam hadis di atas bahwa tingkatan ini yang paling buruk di antara segala yang buruk. Hal ini disebabkan karena harta tanpa ilmu akan bisa menimbulkan berbagai bencana dan kerusakan. Apalagi kalau sudah mempunyai tekad bahwa harta berkuasa di atas segalanya. D. Tidak sukses keduanya. Nabi SAW bersabda, wa abdin lam yarzuquhu malan wala ilman, yang artinya seseorang hamba yang tidak diberi rezeki, harta, dan tidak ilmu. Di tingkat keempat ini, seseorang tidak diberikan sukses harta dan tidak diberikan sukses ilmu, karena tak berilmu dan tak bercita-cita. Cita-citanya juga tidak baik pula. Cita-citanya mengatakan, andai kata saya mempunyai harta, niscaya saya akan berbuat sebagaimana apa yang dilakukan si fulan. Ia dinilai pada niat itu karena memiliki niat tidak baik, maka dosanya sama dengan yang melakukannya. Tingkatan terakhir ini tidak seberapa parah bahayanya dibandingkan dengan tingkat ketiga. Sekalipun tidak ada ilmu, tetapi juga tidak memiliki sarana prasarana untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, masih terkendali dengan sendirinya. Tidak blong, ibarat rim yang terjadi pada tingkat ketiga di atas. Kemudian, selanjutnya yaitu pelajaran yang dapat dipetik dari hadis. A. Pemaaf dan pelapang dada sangat terpuji dan tinggi derajatnya, baik dunia maupun di akhirat. Kesuksesan orang kaya bukan dengan usaha sendiri, tetapi melibatkan orang lain sebagai syukurnya kepada Allah, sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. C. Ancaman Allah kepada orang yang pekerjaannya meminta-minta padahal bukan karena terpaksa adalah orang yang dibuat miskin sungguhan oleh Allah. D. Anjuran menjadi ilmuwan dan sekaligus wartawan atau minimal ilmuwan agar menjadi manusia yang sukses dan bahagia dunia akhirat. E. Mencela sukses dalam bidang harta saja tidak disertai ilmu karena akan menimbulkan fitnah yang berbahaya. F. Pendidikan Islam sangat mengidolakan tercapainya anak didik yang sukses ilmu dan harta merupakan cerminan kesuksesan dunia dan akhirat. Selanjutnya, biografi singkat perawi hadis sahabat Abu Kabsyah Amr bin Sa'ad al-Anmari berasal dari Syria. Banyak hadis yang diriwayatkan Abu Kabsyah dari Nabi diantara disebutkan oleh Al-Mizzi dalam Al-Taraf sebanyak 40 hadis dan tidak ada yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada ditanyakan, monggo didiskusikan di e-learning. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.